Komisi Pemilihan Umum KPU Merauke tetapkan 5 zona kampanye untuk 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke sesuai tahapan pilkada setelah dilakukan deklarasi kampanye damai pada tanggal 26 September 2020 kemarin. 3 pasang calon bupati dan calon wakil bupati mulai melaksanakan kampanye sejak tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember. Dalam hal pengaturan jadwal KPU, telah bersepakat dengan LO masing-masing paslon yang dirangkum dalam berita acara yang ditandatangani sehingga paslon wajib mentaatinya. Sementara, berdasarkan PKPU terbaru terkait dengan kampanye di dalam COVID-19, di mana kampanye terbuka atau kampanye umum ditiadakan, paslon hanya diperbolehkan kampanye terbatas, tatap muka, dialogis, dan debat publik yang hanya mencakup 50 orang sesuai prosedur COVID-19. Dijelaskan, jadwal kampanye telah dikeluarkan guna untuk pengontrolan agar tidak terjadi pergerakan mobilisasi kampanye berlebihan. Untuk itu, 5 zona kampanye. Agar rotasi mereka pergerakannya enak, dari 5 zona ada 71 hari masa kampanye sesuai dengan 5 zona dari 3 pasangan masing-masing, mendapat 14 hari per paslon. Kami dalam hal pengaturan jadwal maupun zona kampanye untuk pemasangan alat peraga ini, kami bersepakat dengan para LO dari masing-masing pasangan calon, sehingga kami membuat dalam bentuk berita acara kesepakatan, sehingga itu harus tunduk dan patuh terhadap apa yang kita sudah sepakati dalam pelaksanaan kampanye nantinya. Karena rujukan kami itu berdasarkan daripada PKPU terbaru kami yang mengatur secara spesifik terkait dengan kampanye di dalam masa pandemi COVID-19, yaitu PKPU 13 2020. 1 Distrik Merauke, Nokenjerai, Semangga, dan Sota. Lalu zona 2 itu Distrik Kurik, Malin, Animha, dan Tanah Miring. Zona 3 Distrik Muting, Ulilin, Eligobel, dan Jigobok. Zona 4 Distrik Kaptel, Ngguti, Okaba, dan Tubang. Zona 5 Distrik Ilwayap, Tabonji, Kimam, dan Wan. Artinya supaya rotasi mereka itu pergerakannya enak sesuai dengan zona-zona ini. Kami coba menghitung itu 71 hari kurang lebih itu masa kampanye. Sehingga kami bagikan di dalam jadwal ini sesuai dengan 5 zona dari 3 pasangan ini masing-masing mendapat 14 hari. Ya, 14 hari untuk satu zona. Ya. Dan dalam pembagiannya itu kami bagi lagi 2 putaran, jadi 1 putaran 7 hari. Begitu. Jadi masing-masing paslon di zona masing-masing itu 2 kali putaran dengan durasi waktu 7 hari. Nanti terakhir itu 6 hari saja, seperti itu. Ditambahkan terkait untuk wilayah pemasangan alat peraga KPU telah menentukan 11 zona. 11 zona tersebut termaksud Distrik Semangga karena pantauan KPU sampai ke Distrik Semangga. Sedangkan untuk penetapan zonasi wilayah yang dibuat SK untuk masing-masing distrik paslon berkoordinasi dengan PPD dan Panwas untuk pemasangannya. Selain itu, KPU juga akan menertibkan posko-posko. 1 distrik 1 posko yang terdiri dari 1 kelurahan 1 posko. Untuk pemasangan baliho juga dibatasi dan ditetapkan oleh KPU. Untuk pelaksanaan kampanye harus mematuhi protokol COVID-19 untuk alat peraga dan bahan kampanye yang akan disediakan oleh KPU dan penambahan dari paslon. Itu zona 1 di Jalan Marta Dinata dan Ahmad Yani. Zona 2 di Jalan Cigombong dan Simpang 4 Kudamati. Zona 3 Jalan 7 Wali-Wali dan Simpang 3 Perumahan Veteran. Zona 4 Jalan Brawijaya atau di Libras itu. Zona 5 Simpang 3 Jalan Leproseri dan Jalan Cigombong. Zona 6 Simpang 3 Jalan Gar dan Jalan Doremkai. Zona 7 Tikungan Jalan Kamizun. Zona 8 Simpang 3 Jalan Wari dan Jalan Jawa. Zona 9 itu depan Menara Lampu 1. Zona 10 Jalan Tempe Polder samping Tugu PKK. Zona 11 Simpang 3 Semangga. Amin dan Fardi melaporkan.